Agar lebih mengerti dan memahami penjelasannya, mari kita ke pembahasan. Di sini saya akan membahas materi mengenai kalimat efektif. Terdapat 5 materi. Yang pertama mengenai pengertian kalimat efektif, yang kedua mengenai syarat-syarat kalimat efektif, yang ketiga mengenai unsur-unsur kalimat efektif, yang keempat mengenai ciri-ciri kalimat efektif, dan yang kelima mengenai struktur kalimat efektif. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kalimat efektif. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan yang terdapat pada pembaca atau pendengar, seperti gagasan-gagasan yang terdapat pada penulis maupun pembicara. Kalimat dapat dinyatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, dan juga pemberitahuan yang sesuai dengan maksud si pembicara ataupun penulis. Adapun pengertian kalimat efektif menurut Arifin tahun 1989, bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan juga enak dibaca. Selain itu, adapun pengertian kalimat efektif menurut Nasueha Romadi Wahyudi tahun 2009. Kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi, dan informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif harus menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat dan kata baku. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana memiliki susunan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan atau bisa disebut SPOK. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Maksudnya, jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan bertele-tele. Pastikan juga susunan kalimat yang kalian rumuskan tepat dan ringkas, sehingga mempermudah pembaca untuk menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Yang keempat, tidak ambigu. Jangan sampai pembaca maupun pendengar menjadi multitafsir atau salah mengartikan. Pastikan juga susunan kalimat ringkas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, sehingga mempermudah pembaca untuk mengambil ide kalimat yang kalian sampaikan dan tidak ada kesan ambigu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur kalimat efektif. Unsur-unsur kalimat efektif terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku atau tokoh, benda, suatu hal, atau masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicara. Subjek biasanya diisi dengan kata atau prasa benda, klausa atau prasa verbal. Contohnya yaitu, adikku sedang melukis. Pada kalimat tersebut, subjek ditunjukkan pada kata adikku dan melukis. Adapun kalimat yang tidak memiliki subjek, yaitu bagi siswa sekolah dilarang masuk. Pada kalimat tersebut, kita tidak mengetahui ditunjukkan untuk siapa dilarang masuk. Yang kedua, ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan atau dalam keadaan bagaimana subjek. Predikat dapat dinyatakan dengan sifat, ciri, situasi, status, atau jati diri. Contoh kalimatnya yaitu kuda meringing. Pada kalimat tersebut memberitahu keadaan kuda. Adapun kalimat yang tidak memiliki predikat, contohnya adik saya yang gendut lagi lucu itu. Pada kalimat tersebut tidak memberi informasi, tindakan, sifat, ataupun lainnya. Yang ketiga, ada objek. Objek adalah bagian kalimat untuk melengkapi predikat. Objek biasanya diisi dengan kata nominal, prasa nominal, atau klausa. Objek biasanya ditempatkan di belakang predikat. Contoh kalimatnya yaitu arsitek merancang gedung dan Hendra Setiawan mengalahkan Taufik Hidayat.
Pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Letak pelengkap umumnya di belakang P yang berupa verba. Contoh, banyak orpospol berlandaskan Pancasila. Keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan SPO dan PEL. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Contoh di kamar. Ciri-ciri kalimat efektif. Kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur adalah unsur subjek dan predikat yang jelas dan terkandung pada kalimat efektif. Misalnya, para tamu undangan dipersilakan mencicipi hidangan yang telah disediakan. Kesamaan bentuk. Kesamaan bentuk adalah kesamaan penggunaan imbuhan pada kata-kata tertentu di dalamnya. Contoh, untuk mengetahui apakah uang kertas yang kita pakai itu asli atau palsu, maka kita mesti melihat, merasa, dan menerawang uang kertas tersebut. Ketegasan makna. Ketegasan makna adalah makna yang terkandung di dalam kalimat efektif, jelas, dan dapat dipahami oleh orang lain. Contohnya, pergilah kamu dari sini. Kehematan kata. Kehematan kata adalah kata-kata yang digunakan pada kalimat ini dipakai sesuai dengan keperluan atau konteks yang hendak disampaikan dari kalimat efektif. Contoh, aku menyukai buah apel, aku menyukai buah pepaya. Kelogisan makna. Kelogisan makna adalah makna yang terkandung dalam kalimat efektif mesti dapat diterima oleh nalar sehat. Misalnya, Ani kini sudah beranjak dewasa. Kepaduan makna. Ciri kalimat efektif ini masih ada hubungannya dengan ciri kalimat efektif yang kedua. Jadi, jika suatu kalimat efektif sudah disamakan, maka makna yang terkandung oleh kalimat efektif pun menjadi kian padu. Misalnya, jika kita hendak mengetahui apakah uang kertas yang kita punya itu asli atau tidak, maka kita mesti melihat, meraba, dan menerawang uang kertas yang kita punyai itu. Kecermatan dan kesantunan. Kecermatan dan kesantunan. Penggunaan kata dilakukan agar kata yang digunakan sesuai dengan konteks kalimat dan tidak menyinggung pihak-pihak tertentu. Struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif umum. Kalimat efektif umum mempunyai dua unsur yang berbeda, yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib. Contohnya adalah kata kerja bantu. Struktur kalimat efektif paralel adalah bentuk bahasa yang digunakan bersamaan di dalam sebuah susunan serial. Struktur kalimat periodik. Fungsi dari struktur kalimat periodik adalah sebagai bahan yang menarik perhatian membaca. Ini termasuk ke dalam struktur atau unsur tambahan di dalam kalimat efektif. Kesimpulan, kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas maknanya, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Semoga pembahasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.